Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Episode kelima tentang fenomena menggapai sukses atau menggapai keberhasilan. Jadi dalam episode ini kita akan bahas bagaimana seharusnya kita memulai. Takut gagal, tidak pernah memulai, dan jangan mimpi untuk berhasil. Jadi kalau belum apa-apa sudah takut gagal, ya tentu tidak pernah memulai, dan jangan mimpi berhasil. Mulailah sekarang, paling kurang mulailah berpikir bahwa saya insya Allah berhasil, saya bisa. Mau pergi naik motor, takut diserempet mobil. Naik mobil, khawatir ketabrak becak. Naik angkot, takut sopir ugal-ugalan. Jalan kaki terlalu jauh, akhirnya tidak jadi pergi. Itu permasalahan yang menyebabkan kita tidak sampai ke tujuan. Begitulah kalau terlalu banyak perhitungan yang tidak realistis dan tidak logis. Jadi kita berpikir yang wajar aja lah, yang masuk akal, yang realistis dan logis. Itu cara menuju kepada keberhasilan. Kalau tidak ada biaya atau tidak kuliah karena orang tua tidak mampu, mulailah sekarang untuk keluar rumah tiap pagi. Minimal jam 8 sudah pergi keluar rumah. Jangan tidur lagi. Jangan malas-malas. Pergilah ketemu kawan-kawan lama atau kawan baru untuk diskusi masalah masa depan. Apa yang harus dilakukan sekarang. Jadi berbagilah. Berbagi perasaan. Ya, ada juga kawan seperti kita. Dia enggak kuliah, enggak ada kerja, atau dia enggak ada biaya, putus kuliah, drop out. Ya, saling kontak, bertemulah untuk membagi perasaan. Insya Allah itu ada solusinya nanti di antara beberapa orang itu. Jadi jangan malu berdebat apa saja temanya. Jadi berdebat aja, nggak usah takut-takut, nggak enak, marah tersinggung. Jangan, kita sampaikan dengan bahasa yang lugas, yang mudah dipahami, yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak marah-marah. Jadi berdebat aja apa saja. Berdebat terus untuk mencari judul atau mencari tema kemana kita harus bergerak untuk mendapatkan suatu kehidupan dalam mencari rezeki, mencari pendapatan, mencari kegiatan, mencari kerja, atau berbuat usaha. Itu diskusi aja. Lama-lama pasti ada ide, gagasan atau pikiran yang menerawang jauh, menembus batas desa, batas kota, batas negara, bahkan menembus batas benua. Kadang-kadang memang harus begitu. Berkhayal dulu, cerita dulu. Kalau kadang-kadang kita juga bercerita itu sebenarnya geli kita dengar, tapi insyaAllah itu akan ada solusi. Kalau sudah ketemu ide, walaupun terasa gila, idenya gila memang. Banyak orang berhasil karena ide gila. Ide nggak mungkin. Banyak diketawain orang, tetapi orang itulah yang berhasil. Lanjutkan pembahasan sampai ada yang bosan atau tidak suka. Dibahas saja, sampaikan aja. Tidak mengapa, mungkin kita tinggal sendiri, tidak ada yang peduli karena dianggap frustasi, stres. Tetapi yakinlah itu adalah tanda-tanda keberhasilan, tanda-tanda kita sebenarnya ada potensi untuk berhasil dan sudah dekat. Gapailah dengan melangkah menyusuri lorong-lorong harapan dengan penuh percaya diri. Bisa jadi peluang itu ada di sekitar kita. Boleh jadi jauh di luar kota, jauh dari desa kita, jauh di sana, di negeri orang. Pergilah ke tempat yang tadinya ada dalam renungan kita. Karena terus-menerus kita merenung, berpikir, berbicara, berdiskusi, itu pasti waktu kita duduk sendiri atau malam-malam akan timbul ilham.
untuk ke mana kita harus pergi. Cari uang untuk biaya. Jadi biaya perjalanan itu memang perlu uang. Jadi uang tetap harus ada, walaupun untuk sekedar menuju ke tempat tujuan papasan. Minta bantulah pada orang dekat atau pinjam dulu pada kawan yang percaya sekedar untuk uang jalan dan biaya makan untuk sampai ke tujuan dan untuk bertahan beberapa hari. Yang penting sampai di tempat tujuan yang ada harapan yang akan diolah menjadi peluang seperti kelapa yang harus dibelah, dikukus, diperas dan disantan. Dia begitu dalam menembus harapan, mencari yang mendapatkan kenyataan. Jadi jangan takut, bergerak terus. Ada anak muda satu yang sudah nggak tahu lagi berbuat apa karena sudah habis biaya, tenaga dan energi. Dia sampai menyelundup masuk ke pesawat terbang tujuan ke luar negeri. Berhasil dia masuk, tetapi kedapatan diturunkan. Terus dia pikir lagi, lain kali dia naik pesawat lain. Sampai 3 kali dia berhasil tembus sampai ke Eropah. Sampai di sana kedapatan, dibawa pulang lagi. 3 kali dia gagal menyusup dalam pesawat. Akhirnya dia kerja rampangan, kumpul uang berbulan-bulan. Akhirnya pergilah dia secara resmi dengan mengurus tiket, mengurus paspor dan surat macam-macam. Pergi ke suatu negara yang maju. Akhirnya dia di sana berhasil. Akhirnya dia menjadi warga negara di sebuah negara karena dia yakin dan karena dia terus berusaha, tidak takut, tidak frustasi, tidak terlalu bawa perasaan, sehingga akhirnya dia berhasil. Oleh karena itu harus berani. Memang kadang-kadang tidak masuk akal, harus melanggar aturan. Tapi melanggar aturan itu bukan merencanakan, bukan untuk kejahatan, untuk menembus suatu cita-cita yang sudah buntu jalannya, harus kita tembus. Ya harus kita lompat pagar, lompat tembok. Walaupun kadang-kadang menyerempet aturan. Tapi itu paling kurang kita sudah tahu kalau gagal, kalau melanggar aturan apa akibatnya. Sehingga kita menyesuaikan diri, sehingga kita akan berbuat sesuai dengan aturan. Dan insyaAllah akan berhasil. Jadi oleh karena itu, jangan takut gagal. Kalau gagal nggak mulai aja. Kalau nggak ada uang, pikir cara. Semua orang ada solusinya. Nggak ada masalah yang buntu, semua ada solusinya. Oleh karena itu, ini khususnya kepada anak-anak remaja, anak-anak muda putus sekolah, putus kuliah, atau tidak bisa kuliah, hanya tamat SMA. Jangan terpaku. Bergerak, terus bergerak. Kemudian begitu juga orang-orang yang sudah tamat kuliah juga buntu. Jangan bangga dengan kuliah S1 sarjana sehingga tidak mau buat apa-apa. Itu suatu saat perlu ijazah itu. Tapi sekarang buat aja dulu apa yang bisa, sehingga berhasil. Demikian kita sambung ke episode ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.